Oke, selamat berakhir pekan Lur. Masih semangat jalan hidup kan? Ya, syukurlah kalau masih semangat ya Lur ya. Kali ini kita akan merangkum film yang cukup menakjubkan sekali untuk kita rangkum nih Lur, yang berjudul Steppenwolf tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Adil Khan Yerzhanov yang menceritakan tentang wanita yang mengalami depresi Lur dan hampir tak bisa bicara. Ia sedang mencari anaknya yang hilang diculik untuk diperdagangkan oleh mafia kejam. Di dalam keputusasaannya dalam mencari anaknya, ia bekerja sama dengan mantan detektif pintar sekaligus mafia kejam Lur pada masanya untuk membantu mencari anaknya yang sedang hilang tersebut. Di dalam pencariannya bersama detektif, ia pun menemui berbagai gangster Lur yang sebelumnya belum ia temui sebelumnya. Dan ia tak peduli sama sekali karena ya tujuannya hanya ingin mencari anaknya yang hilang itu Lur. Dan di sini alur filmnya mungkin sedikit rumit Lur, maka dari itu saya coba nih untuk rangkum secara singkat aja Lur. Oke lah kalau begitu tanpa pikir panjang, langsung saja kita ke alur filmnya Lur. Sugeng midhangetaken. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan bagaimana sistem keamanan suatu daerah yang sangat kacau Lur, sampai tak terlihat para penegak hukumnya akibat bermunculan gangster-gangster besar yang termasuk gangster Toha yang nantinya akan dijelaskan di akhir film Lur. Dan inilah Tamara yang nantinya akan menjadi topik di film kali ini Lur. Suatu hari ketika Tamara sedang mencari anaknya yang hilang diculik oleh mafia untuk diperdagangkan, ia malah mencoba menyusuri sebuah penjara yang isinya malah bermacam mafia Lur. Mulai dari tikus negara sampai maling daun pisang di kebun tetangga Lur. Sangat meresahkan. Namun tetapi dia malah bertemu dengan si detektif cerdik Lur, yakni si Braj Yuk, atau kita sebut saja Brayu Lur. Dia ini mantan detektif yang sangat cerdik, sampai setiap para penjahat yang suka berbohong kepadanya langsung dibuat olehnya supaya menjadi jujur Lur. Lalu ketika Tamara mencoba untuk menanyakan keberadaan anaknya, ia dengan polosnya malah tak merasa takut masuk ke dalam penjara yang isinya malah mafia semua Lur. Termasuk nantinya dia bertemu dengan si Brayu ini. Mendengar suara penembakan di luar, si Brayu pun langsung membuat strategi dadakan Lur, di mana ia berlindung diri dan sangat santai dalam menghadapi para gangster. Ya, meskipun dia di dalam sel penjara Lur. Setelah suara penembakan mereda, si Tamar pun dengan sangat polosnya masuk ke dalam sel penjara tempat si Brayu ini, sambil memanggil nama anaknya meski dia kesulitan dalam berbicara Lur. Ya, setelah dia diloloskan oleh Tamara karena berjanji akan membantunya mencari anaknya yang sedang hilang. Dengan santainya Brayu berjalan keluar meski dengan tangan kosong Lur. Ya, disinilah jurus cerdik si Brayu pun dikeluarkan Lur. Yakni dengan dalih dia sedang ada misi mencari anak yang hilang demi $5.000 meskipun itu hanya tipuan saja Lur. Setelah para gangster itu dengan mudahnya percaya dengan omongan si Brayu ini, mereka berdua pun langsung diajak untuk mencari keberadaan anaknya Tamara ini Lur. Sekaligus membuat kesepakatan untuk berbagi hasil kalau nanti anaknya Tamara ini ditemukan. Ya, namun tetapi ya, dengan mudahnya mereka dibohongi si Brayu ini karena cuma dibutuhkan untuk membantu ia dalam menghabisi musuhnya Lur. Pantas berarti dipanggil detektif ya.
Scene pun berganti, di mana si Brayu dan Tamara mendatangani markas judi lur, yang dimana di sana terdapat para gangster lama yang pernah dihadapi si Brayu ini. Dengan cara cerdiknya, Brayu membiarkan si Tamara masuk untuk menjadi umpan, agar penjaga di sana terkecoh, agar memudahkan Brayu dalam melancarkan serangannya yang sangat brilian itu. Agar supaya memudahkan dalam pencarian anaknya si Tamara, si Brayu pun menyandra salah satu gangster di sana yang memiliki ikatan dengan Taha, yakni selaku pimpinan para gangster lur. Di sana dia diinterogasi habis-habisan oleh si Brayu, namun tetapi dia tak mau jujur lur tentang letak di mana markas Toha berada. Ya, dengan cara seperti biasa, si Brayu pun akhirnya membuat gangster ini mau untuk membuka mulut lur atas keberadaan markas si Toha berada, meski dengan sedikit rasa kesal. Lanjut, lalu seusai sampai, mereka dilihatkan salah satu markas kecil si Toha gangster lur, yang dimana di sana terdapat salah satu pimpinan mereka yang nantinya diinterogasi lagi oleh si Brayu ini lur. Dengan diselimuti rasa khawatir, akhirnya pimpinan tim ini memberikan kode etik lur sebagai salah satu syarat untuk masuk ke lokasi markas Toha. Meskipun saya juga nggak tahu nih lur, kode apa nih? Apa kode mencontek ulangan kah? Tapi bohong. Ya, namun ketika ditanya lagi di mana letak pastinya markasnya, mereka tak mau menjawab lur. Dan akhirnya, ya mereka pun dihabisi semuanya sama si Brayu ini lur. Ya, meskipun si Brayu ini memang sangat kriminal dan caranya ini tergolong kecil lur. Tapi inilah ciri khas dari Brayu untuk menaklukkan setiap musuhnya lur. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan kembali untuk menemui lokasinya anaknya Tamara berada, yang sebelumnya diindikasikan letaknya tak jauh dari lokasi penyanderaan gangster tadi lur. Dan ternyata mereka tertipu lur. Ya, dengan rasa keputusasaan mereka untuk mencari keberadaan anaknya si Tamara ini, akhirnya Brayu memiliki cara lain, yakni dengan menanyakan kepada saudara dari Brayu yang sudah lama tak ia jumpai lur. Dan tetapi dia malah mengelak, tak mau memberikan informasi apapun lur. Dan sekali saja Brayu pun menghabisinya di tempat. Dengan sedikit rasa kesal, Brayu pun meminta Tamara untuk membantu dirinya agar dapat membabat habis musuhnya. Tetapi dia malah takut memegang senjata lur. Dan ya, di tengah perjalanan mereka pun disambut oleh gangster lur, yakni anak buah dari Taha. Tapi ya, dengan gampangnya mereka hanya lewat tanpa terluka sedikit pun lur. Tetapi di sini jiwa kemanusiaan Brayu pun muncul lur. Semenjak melihat kegigihan dari Tamara untuk berupaya mendapatkan anaknya kembali. Ya, walaupun Brayu ini orangnya sadis lur karena dirinya ini seorang mantan detektif yang kejam. Tapi tetap saja lur, laki-laki punya hati nurani lur. Scene pun berganti, di mana kiranya mereka sudah menemukan letak lokasi anaknya Tamara yang disandra berada, yang lokasinya tak jauh dari tempat mereka bermalam, tetapi mereka tak menemukan bukti apapun di sana lur. Lalu Brayu pun berinisiatif untuk membuat perangkap lur agar nanti ketika gangster Taha tiba, mereka sudah bersiap untuk menyerang.
Lalu malam pun tiba. Akhirnya mereka pun menemukan tanda di mana ada kedatangan sekelompok gangster yang tak lain itu adalah gangster Tahalur yang sangat disegani di daerah itu. Dengan rencananya sudah dirancang oleh Brayu, seperti biasa, Tamara pun dijadikan sebagai umpan agar Brayu dapat meluncurkan perangkap yang sudah ia rancang sebelumnya. Ya, seperti biasa, mereka pun merayakan kemenangan mereka dengan sebatu lulur. Loh, tapi anehnya, Brayu malah dihabisi oleh Tamara, Lur. Udah kayak si bisu di film Serigala terakhir aja nih, Lur. Film pun berakhir. Gani. Gimana nih, Lur, untuk rangkuman film kali ini? Masih terlihat biasa saja bukan? Tapi itulah, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti di dalam film ini, Stephen Wolf mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Lur. Mau menerima akan kekurangan masing-masing, yakni mereka dipertemukan dengan karakter yang hampir sama, di mana Brayu sebagai detektif cerdas namun pembunuh yang keji. Sedangkan Tamara memerankan sosok yang terlihat polos, teguh pendirian namun juga menyimpan rasa marah lebih. Bisa dilihat dari akhir film, Lur, yang mana Brayu terbunuh olehnya sendiri, yang susah payah untuk menolong dirinya untuk menemukan anaknya yang hilang. Film ini tergolong drama perang yang sangat menantang adrenalin kita dalam menonton film ini, Lur. Jadi, cocok banget untuk kalian penyuka film action movie. Oke, sekian, Lur. Kalau kalian ada saran atau kritik, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin support channel ini, cukup bantu subscribe and share ya, Lur ya. Oke, Sugeng pamit, Lur.